Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahaya bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga, sebuah program acara yang membahas tentang berbagai tanaman herbal. Dan spesial hari ini Toga sedang melakukan kunjungan, tepatnya kita berada di Desa Gadungan ya Pak ya, Kecamatan Puncuk, Kabupaten Kediri. Luar biasa. Hari ini kita juga ditemani oleh ibu-ibu Serikandi yang luar biasa juga ya. Dari mana ibu-ibu? Kami dari PKK Desa Gadungan. PKK Desa Gadungan. Oke. Kandi biru. Yes. Wow. Biarpun berpuasa hari ini tapi semangatnya luar biasa ya Pak ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Oke. Dan pemirsa seperti biasa saya juga ditemani oleh narasumber kita, ahli tanaman toga kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi pemirsa. Dan hari ini Pak Wahyu sehat selalu nggih? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita akan berbagi resep-resep, juga kita akan menginformasikan tentang berbagai tanaman toga yang spesial sekali di hari ini Pak Wahyu. Nah, karena momennya kali ini adalah bulan suci Ramadan, lagi puasa, kita juga akan mengangkat satu ramuan ini yang mampu meningkatkan stamina tentunya ya Pak ya. Oke, boleh kita bahas dulu nih Pak ya. Resep kita yang pertama apa nih? Dari beberapa kasus orang yang mengalami kondisi puasa, apalagi dengan pola makan yang pasti akan berubah. Dengan banyak makanan-makanan ikan, banyak makanan yang digoreng, bahkan makanan-makanan yang secara umum banyak unsur perasa dan pewarna kuat. Biasanya setelah puasa 1 ataupun sampai 10 hari, itu ditandai dengan kondisi masalah kewanitaan yang bermasalah. Ada unsur keputihan, kemudian badannya mengalami kondisi loyo, kulitnya mengalami kondisi di mana tidak secerah pada waktu hari-hari biasa. Mumpung masa puasa ini ada satu kesempatan kita untuk detox dan mempercantik diri. Wah. Jadi udah gak perlu ke klinik kecantikan lagi ya Pak ya. Unsur detox dan mempercantik diri. Jadi kita adalah salah satu, ini kita sebutkan ramuan yang memang secara umum bagus untuk mengatasi masalah kewanitaan, mungkin keputihan atau hal-hal yang lain. Kemudian efek dari tanaman ini selain untuk masalah keputihan, keringat kita juga akan semakin tidak berbau, istilahnya mengurangi semakin bau badan, kemudian kulit kita akan semakin kinclong. Dan ramuan kita akan sebutkan beberapa salah satu ramuannya yang pasti harus kita ada adalah daun beluntas. Daun beluntas. Masih banyak ya Bu ya di daerah sini ya. Daun beluntas adalah salah satu daun yang memang bagus untuk bau badan yang tidak enak, juga mengatasi masalah kewanitaan. Jadi bisa kita masukkan untuk ramuannya. Oke, berapa banyak ini takarannya Pak? Ya, untuk takarannya kita bisa ambil kurang lebih dengan air 1 liter, 1,5 liter ya. Kita bisa ambil kira-kira 100 gram daun beluntas kita masukkan. Ini sudah kita cuci Bu, nanti dan jaminan dari rasa tanaman ini adalah sangat enak sekali. Nanti kita masukkan daun beluntas. Kemudian ramuan yang kedua adalah untuk menjaga kewanitaan agar dalam kondisi tidak banyak lendir dan tidak mengalami keputihan, kita masukkan kulit buah delima. Kulit buah delima. Kulit buah delima ya. Jadi ini Pak Wahyu, delimanya ini kita pakai delima putih, delima merah atau delima hitam? Iya. Kalau seseorang mengalami kondisi sering ada unsur pendarahan, kemudian badannya kurang fit, kita ambil delima merah atau delima hitam ya. Kita ambil separuh, kita rajang-rajang, kemudian dari hasil rajangan tadi kita bisa masukkan ke tempat yang kita rebus tadi ya. Jadi kita masukkan. Ini hanya separuh aja ya Pak ya? Separuh saja. Boleh nggak misalkan, aduh aku biar lebih ini karena aku punya keputihan agak membandel nih. Bisa untuk satu resep ya. Terus kemudian agar kulit kita nanti tidak kusam, terjaga, dan istilahnya untuk perawatan dari dalam, kita pakai temu giring. Temu giring. Jadi temu giring itu kalau kita kupas Bu, warnanya kuning. Ini sebagai salah satu bahan di mana temu giring ini bahan lulur. Kalau lulur semua lulur pakai temu giring, tetapi kalau kita pakai sebagai jamu, kita bisa keprak ya, atau
dirajang gitu aja enggak apa-apa, nggih. Ini ada kepraknya. Iya, Pak. siap. Nggih. Ini bukan pukulan saron, bukan lupuk ya ini. Iya. Tadi soalnya mau bawa batu, karena dikeprak itu ada unsur biar rasanya keluar, nggih. Kita cukup kandungan ambil minyak atsirinya keluar gitu ya, Pak. minyak atsirinya keluar. Iya. Temu giring, ya kita masukkan tadi. Berapa banyak Pak temu giringnya? Kurang lebih 100 gram. 100 gram gitu. Ya. Ya. Selain itu, untuk mengurangi efek peradangan, kita masukkan kunyit ya. Kunyit. Jadi kita masukkan kunyit sebagai salah satu ramuan, nggih. Kita bisa rajang, nggih. Kemudian kita keprak juga 100 gram, nggih. Kunyitnya juga 100 gram. Nggih. 100 gram. Kita masukkan lagi. Sebenarnya kalau dikeprak dengan diiris-iris saja Pak Wahyu, hasilnya lebih enakan dikeprak ya? Iya, karena kandungan unsur jamunya akan keluar ya. Oke. 100 gram. Kemudian ada satu kasus lagi. Orang mengalami kondisi keputihan itu ditandai salah satu sebab unsur kurang darah atau anemia. Jadi untuk menambahkan, menguatkan ada unsur penambah darah, kita pakai lempuyang ya Bu ya. Lempuyang. Lempuyang itu unsurnya adalah menambah darah. Yang bagus lempuyang emprit ya Bu ya. Lempuyang itu bentuknya hampir sama dengan jahe ya. Jadi kalau lempuyang ini, jahe ini, bagaimana membedakannya? Sama, membedakannya dari bau ya Bu ya. Jadi mulanya orang-orang dulu itu biasanya ambil lempuyang, kita pakai sebagai salah satunya adalah botok. Botok itu menambah darah sekaligus mengurangi efek keputihan. Jadi tanda-tanda orang kurang darah biasanya disertai dengan keputihan. Setelah itu kita lempuyang secukupnya Bu. Kalau memang ada unsur badannya pucat lebih, kalau berkurang kita ambil separuhnya ya. Untuk menguatkan rasa agar jamunya ini enak. Jadi yang kita masak ini enak semua Bu nanti jamunya ya. Kita ambil gula aren, ya. Kita masukkan satu. Baik, dengan air perebusan 1,5 liter ya Pak? Iya, 1,5 liter. 1 Ambil liter. sendok, saya aduk, ya. Ya, siap. Jadi kita aduk-aduk, nanti kita tunggu setelah dari 1,5 liter tersisa 1 liter lebih sedikit, tidak apa-apa, kita tumbuk. Kita siapkan untuk minuman berbuka puasa, ataupun minuman pada waktu kita sahur, ataupun mau tidur ya, biasanya. Tidur ya, sahur, berbuka bisa. Dan efek ramuan ini apa yang kita makan nanti rasanya enak. Jadi tidak ada rasa-rasa makan, badan tetap seger, bangun tidur juga sudah fit. Oh, itu udah Bu ini. Tidak mengembukan ya Pak ya? Bu ini. Dalam artian begini Bu, ada satu konsep seseorang itu kok cenderung gemuk, makan sedikit gemuk. Ternyata kuncinya pada pencernaan. Perbaiki pencernaan, apa yang kamu makan tidak dalam kondisi berlebih, maka berat badan penjenengan akan ideal. Bermasalah dengan pencernaan biasanya kekurangan unsur kunyit, lempuyang, kurang empon-pon Bu. Iya. Jadi jangan takut kalau ngonsumsi ini nanti makannya seneng, nanti gemuk, enggak. Justru obat pelangsing itu utamanya yang bagus adalah apa yang kita cerna bisa menjadi nutrisi dan langsung terserap oleh tubuh. Kalau yang menjadi gemuk itu apa yang kita cerna lama akhirnya jadi asam urat, kolesterol dan lemak. Ya, gitu jadi ya, pernah ya lihat orang makannya banyak tapi tetap kurus. Itu pencernaannya sangat luar biasa bagus. Makannya tapi kok tetap makanya badannya sedikit, setengah entong aja nggak sampai ya Bu, tapi badannya mawar terus kan. Iya. Jadi jangan diponis makan banyak kurus, makan banyak gemuk enggak, ya.
Oke, baik. Bapak yuk kita ulang lagi nih bahan-bahannya Iya. tadi. Kita memakai juga buah delima. Buah delimanya merah atau yang hitam ya Pak Iya. Wahyu. Nah ini kalau kandungan dari delima merah atau hitam itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau merah itu berefek meningkatkan kondisi fisik. Kalau putih khusus untuk masalah terkait kewanitaan. Jadi kalau murni keputihan murni hanya delima putih. Delima Tetapi putih. kalau delima merah selain untuk keputihan juga menjaga kondisi fisiknya bagus. Oke, Iya. baik. Terus Iya. kemudian bahan yang kedua tadi kita menggunakan temu Belum, giring. Temu giring. Ya. Temu giring adalah salah satu formula agar kulit kita tidak kusam dan kelihatan lebih bagus lagi dan bersih. Oke, Iya. kemudian ada beluntas. Beluntas untuk kasus-kasus di mana nantinya keringat dan bau daerah daerah V kita juga akan tidak berbau. Oke, Iya. kemudian ada kunyit. Kunyit untuk anti radang dan mengurangi efek keputihan. Kalau di dalamnya mungkin ada peradangan atau kuman atau virus bisa netral atau Bisa hilang. netral. Yang Iya. terakhir tadi ada lempuyang ya Pak? Iya, apapun bentuknya kalau seseorang kurang darah maka tidak akan dalam kondisi fit, ya. Oke, jadi ada 5 bahan ya pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Ada 5 bahan untuk resep kita. Yang pertama ini adalah resep untuk meningkatkan stamina dan juga mengatasi masalah kewanitaan. Jadi walaupun lagi ada perubahan hormon, Iya. biasanya karena perubahan pola makan yang seperti ini saat di bulan puasa, ini stamina juga bisa tetap stabil, bisa tetap bagus, tidak ada masalah pada kewanitaan juga. Iya. Oke, ini Iya. sepertinya aromanya Sudah matang, ya? sudah matang ini Pak Iya. Wahyu. Panas Pak Wahyu? Enggak. Jadi untuk penggodokan jamu yang terbaik, yang paling bagus dari keramik. Ini keramik. Ada bahan yang tidak boleh digunakan untuk merebus ya Pak? Itu dari aluminium. Boleh stainless itu nomor 3, Bu. Iya, nomor 2 pakai kuali. Iya. Pakai kuali. Masih ada kan Bu kuali? Iya. Masih jarang dipakai. Iya. Kalau beli nanti ada. Nggih. Nanti kita tinggal ramuannya nanti untuk oleh-oleh penyenengan pada waktu berbuka nggih, Bu, nanti dibagi. Iya. Nggih, siap. Oke. Nanti kita Pak Wahyu ini tadi kan nggak pakai asam. Iya. Nah misalnya nih kalau udah matang kita Iya. mau campurin jeruk nipis atau mungkin mau kita kasih asam. boleh, enggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh, Boleh ya. boleh. Aman ya. Artinya Aman. tidak mengganggu komposisi dari Tidak, kandungan ramuan yang tidak, lainnya. iya. Oke. Jadi kan biar ada seger-segernya gitu ya Bu ya. Iya. Ini ramuan ini saya kira yang sulit hanya dari temu giringnya saja. Temu giringnya. Ya, jadi nanti beberapa bahan kita tinggal di sini, nggih, Bu. Siapkan polybag, ditanam di polybag. Nanti penjenengan jangka waktu tertentu pasti akan tumbuh subur, nggih. Nggih. Buah Yang delimanya penting- sudah saya bawakan, Bu. Sudah saya bawakan. Bawahnya beli di tempat saya ada. Nggih, siap. Nggih. Nggih. Malah komplek kalau di sana nanti ya Iya, Bu di Kebun Toga ya. siap. Oke, baik. Ini sudah Sudah. terus Iya, siap. Sudah Sudah matang. selesai Pak. Iya. Kita ambil Iya. dulu. Nggih. Tidak ada ini virusnya tadi Nanti Pak. aja kita ambil bareng-bareng. Boleh, ya. boleh. Siap gitu aja. Ya, Nggih, oke. nggih. Udah. Tidak usah, Bu. Iya. Kalau Iya. misalkan dikasih garam itu kenapa sih Pak? Nanti mengurangi aroma dari rempah-rempahnya sedikit. Tapi kalau kunyit asam memang sedikit kasih garam. Tapi kalau seperti ini jangan. Ya. Oke. Iya, mempengaruhi juga. Pak Wahyu, nah dalam resep kita yang pertama nih, kan ibu-ibu biasanya kan ada juga tuh yang keputihannya tuh terlalu hebat gitu Iya. ya. Nah itu misalkan delimanya merah ini kita ganti dengan delima putih bagaimana? Boleh. Apakah boleh? Boleh. Kalau takar aja berapa? Takarannya 1 buah besar. 1 buah aja. Misalkan mau dikasih lebih bisa nggak? Boleh, tapi asalkan nanti tidak mengganggu BAB tidak ada masalah. Karena delima yang berlebih juga menyebabkan istilahnya sulit BAB. Oh gitu. Iya. Jadi kan memang sepet ya Pak ya, Iya, kulit sepet. rasanya ya. Tetapi kalau Nah, ada unsur sering diare atau gangguan-gangguan pencernaan tidak apa-apa. Tetapi kalau ada indikasi BAB-nya sulit, delimanya jangan terlalu banyak. Oke, kalau bijinya bisa dimanfaatkan nggak sih Pak? Kebetulan kan dia ada bijinya Iya, ya Pak? bijinya bisa untuk dikonsumsi. Bijinya buah delima jangan dibuang, Ibu. Karena buah delima ini kaya akan vitamin C. Jadi
Kalau penyerahan konsumsi menguatkan tulang, mencegah osteoporosis, Iya. mengurangi gigi Kropos. kita keropos atau mengalami kondisi gerak itu ya, itu Iya. juga bisa kita tekan untuk. Sudah pernah coba, Bu? Sudah pernah mencoba makan ya? Seger ya? Mau coba sekarang? Bercanda Iya. ya, bercanda. Tapi kalau resep aja kita nggak bercanda pemirsa ya. Nah, kita nanti akan bahas lagi resep kita yang kedua. Pemirsa akan lebih menarik lagi. Kira-kira apa yang akan kita buat ramuan kita di resep atau komposisi kedua. Pemirsa juga nanti boleh berinteraksi langsung dengan Pak Wahyu. Kalau udah siap mau tanya, saya mau tanya ini Pak, silakan di sesi kedua dari ketiga kita akan buka untuk Anda. Tapi selepas yang satu ini tetap di Toga Tanaman Obat Keluarga. Pemirsa masih bersama kami dalam program Toga Tanaman Obat Keluarga. Dan tentunya kita juga masih ditemani oleh Sri Kandi hebat yang luar biasa. Masih semangat buat ibu-ibu? Semangat. Semangat, tepuk tangan dulu dong. Semangat, nyium jamunya kepingin nyicip. Ini godaan ini ya, aduh, udah nggak tahan kepingin nyicip, apalagi nanti dikasih jeruk nipis, seger. Oke, kali ini kita akan masuk ke resep kita yang kedua, Pak Wahyu ya. Resep kita yang kedua ini untuk apa, Pak Wahyu? Iya, resep yang kedua ini adalah termasuk resep yang istimewa. Dari beberapa kali pertemuan kita pelatihan di kelurahan lain atau di desa lain dan beberapa dinas puskesmas besar ataupun yang ramuan ini memang saya sering utarakan untuk Bapak Ibu. Jadi ini untuk Bapak Ibu juga bisa. Jadi buat bapak-bapak juga bisa? Iya, Bapak. Jadi untuk Bapak Ibu, resep ini adalah salah satu resep di mana kita dalam menjalani satu aktivitas berpuasa ini, kita tidak mengalami kondisi gangguan. Iya. Dalam artian kita tetap fit, tidak males, bahkan unsur kecapean dan lesu bisa diatasi dengan resep ini. Resep ini adalah bersifat meningkatkan kondisi fisik kita sekaligus imun bagi orang-orang yang sering pada waktu puasa gampang pilek karena minumnya es, gampang batuk, gampang gregesi, awak adem panas ataupun yang lain, bisa kita atasi dengan resep ini. Jadi resep ini adalah dari beberapa ramuan yang memang secara umum banyak tumbuh di tempat kita. Salah satu ramuannya adalah kita pakai serai. Serai. Serai bisa pakai serai wangi ataupun serai biasa. Tetapi kalau lebih aromatik biasanya kita pakai serai wangi. Tetapi karena kondisi di sini memang belum kita tanam, kita pakai serai biasa, serai dapur. Ya. Serai dapur. Kita ambil kemudian kita wajib yang paling ada ya Bu ya? Iya, kita ambil kira-kira 3 batang ya. 3 batang ya Pak? Batang, itu berarti plus daunnya ya Pak ya? Plus daun ya, plus daun kita agak remukkan tadi kemudian diikat seperti masak soto ataupun yang lain ya. Kita masukkan ke tempat yang kita aduk. Siap. Kemudian bahan yang kedua, serainya kita ambil kira-kira 100 gram. Bahan yang kedua, kita ambil kayu manis. Kayu manis itu bersifat salah satunya adalah menghangatkan tubuh sekaligus meningkatkan kondisi fisik kita agar dalam kondisi bagus, sekaligus juga untuk mengurangi kecapean. Kita ambil kira-kira 50 gram ya. 50 gram. 50 gram kayu manis ya. 50 gram kayu manis. Pak Wahyu, kalau misalkan kayu manisnya ini kita ganti dengan kayu manis yang bubuan gitu gimana, boleh nggak sih? Kalau bubuan nanti untuk aromatiknya kurang ya? Karena apa? Ramuan ini nantinya akan kita panasi setiap hari. Dan resep ini bisa kita ambil dengan jumlah yang banyak. Karena apa? Semakin kita panasi beberapa hari, maka rasanya akan semakin enak. Blendrang istilahnya ya. Blendrang semakin enak. Kuncinya gitu ya Pak? Rebus pertama kurang rodok sedap. Rebus kedua mulai sedap. Hari yang ketiga sedap sekali. Jadi istimewanya di situ. Kemudian yang lain, karena ini berefek untuk stamina, kita tambah lagi dengan jahe ya. Jahe kira-kira 100 gram, kita rajang kemudian kita keprak.
Nggih. Dirajang udah dikeprak. Nggih, dirajang kemudian dikeprak. Karena alatnya terbatas, kalau pakai tipis langsung aja dikeprak enak, nggih, karena ini kita pakai kayu. Ini pernah saya uji coba seorang dokter, kebetulan praktek resep ini, setelah itu dia aktivitasnya 1 hari. Dia berpikir, saya hari ini kok fit terus ya. Tidak merasa lelah Tidak gitu ya merasa Pak ya. lelah. Ternyata dia baru, oh iya, minum ramuan resep untuk meningkatkan stamina. Jadi ini berarti sangat bagus kalau kita konsumsi menjelang sahur itu ya Pak Iya, ya. menjelang sahur. Jadi kalau nanti kita mengalami kondisi bangun tidur males, apa-apa males, bisa diatasi, nggih. Iya, jadi warisan leluhur kita luar biasa sekali, bisa kita kembangkan untuk minuman. Dan minuman ini anak kecil pun akan suka. Jadi tidak memandang ini usia berapa, diberikan pada anak usia 5 tahun ke atas juga tidak apa-apa kalau mau. Berarti aman untuk anak-anak juga ya Pak Wahyu ya. Aman-aman juga. Terus tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin sehat, kondisinya bagus, harus ada temulawak. Karena merawat lambung kita agar bukan nafsu makannya, mencernanya bagus. Jadi kita tidak gampang terkena asam urat dan kolesterol. Berapa banyak kita butuhkan? Kira-kira ya kurang lebih 100 gram. Nggih. 100 gram. Ini temulawaknya gemoy banget loh Bu. Iya, besar ya. Ini tandanya temulawak wedok ini ya Bu. Ya. Cukup dimemarkan saja, enggak apa-apa. Aromatik banget ya Pak ya. Iya, sangat aromatik. Tapi kalau ada temulawak ini agak sedikit pahit dong Pak nanti rasanya. Oh, tidak. Ya? Akan hilang karena sifat pahitnya nanti teresap oleh serainya. Oh, serainya gitu. Ya. Masukkan temulawak. Kemudian resep yang lain agar kualitas darah kita bagus dan warna merahnya kuat, tetap kita pakai kunyit 100 gram, ya. Kunyit 100 gram. Kunyitnya 100 gram. Berarti bahan-bahannya tadi 100 gram semua ya Pak ya. Terus agar aktivitas kita tidak mengalami kondisi kelelahan yang akut, kita tetap dicampur dengan lempuyang ya Ibu. Ada lempuyang juga. Jadi bahannya tidak terlalu jauh dengan resep kita yang pertama ya Pak. Yang membedakan cuman di temu giring aja ya. Iya, temu giring. Terus sama beluntas juga beda. Jadi bahan-bahan pokoknya tetap pakai kunyit juga. Pakai kunyit ya. Karena ini keras ya sudah. 100 gram juga ya Pak? Iya, 100 gram untuk 1,5 liter air. Ya, komplit, tinggal kita tambahkan gula aren. Gula aren. Kalau gulanya diganti gula putih juga nggak apa-apa ya Pak Wahyu? Nggak apa-apa, tapi kita pengen enak ya. Enak tuh harus sedikit mahal karena 1 kilo gula aren 40.000. Lumayan loh Bu ini ya. Tapi kesehatan ya memang seperti ini, Jadi lebih aman digunakan gula aren untuk ibu-ibu yang punya ada satu keluarga yang ya? mengulangi diabetes. Jadi kalau kita minum bersama-sama nggak dibedakan kan rasa keakrabannya lebih kuat. Enak gitu. Bapaknya minumnya kayak, anaknya minum kayak, kalau nggak enak, kabeh minumnya podo lah. Itu kan lebih keren lagi ya. Baik. Sembari kita menunggu matang, ini belum matang. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh Kak Celi? Iya, dengan Ibu siapa? Bu Jamilah. Airnya berapa banyak Pak Wahyu? 1,5 liter. 1,5 liter. Direbusnya tinggal 1 liter. Iya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, silahkan. Jangan ragu untuk bertanya. Iya Bu. Misalkan kan ini Iya. Iya. Bisa Bu. Jadi airnya pada waktu kita ambil 2 gelas, kita tambah sedikit. Jadi pada waktu hari hanya paling tidak hari keempat sudah tidak ditambah air, sudah harus diganti.
4 hari 3 hari, nggih, Bu. Jadi maksimal untuk penggunaan perebusan bahan ulang ini ada 3 hari ya 3 Pak hari, Wahyu ya, atau 3 betul. kali perebusan. Nggih. Oke, begitu. Monggo, silakan yang mau tanya lagi. Iya, Bu. Iya. Dari ramuan yang matang semuanya tadi, baik untuk bapak, untuk ibu atau untuk anak, bisa katakanlah kita punya gangguan lambung. Iya. 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 Kalau untuk gangguan lambung ataupun sedikit gangguan jantung, paling tidak yang harus dikurangi adalah jahenya. Jahenya aja jangan terlalu banyak. Kalau tidak ada gangguan lambung tapi kepengen rasanya pedas lebih, jahenya bisa ditambah. Dan resep ini juga menyehatkan jantung Ibu karena bersifat melancarkan darah. Oke, baik, monggo ya di belakang silakan. Oh sudah sama. sama Oh, ya, pertanyaannya. siap. Kalau punya gangguan lambung, Iya. jangan ragu bertanya ibu-ibu ya. Kalau di sini pertanyaannya mumpung gratis nanti. Monggo, ya agak keras suaranya Bu. Ini Pak Wahyu, Iya. saya kan punya banyak kelebihan. Iya. Iya. Berat badan, Iya. kolesterol, Iya. kelebihan tensinya. Tensi. Kira-kira minuman apa yang cocok buat saya? Iya. Tapi kelebihan duit nggak Bu? Iya. Jadi nanti kalau untuk berat badan, tensi dan lain-lain, Ibu bisa mengkondisikan ramuan yang pertama tadi dicampur dengan bahan-bahan untuk meluruhkan lemak jati Belanda. Jati Kebetulan kita Belanda. nanti sudah nanam di depan nanti. Oh iya, di depan ada. Iya, tetap pakai delima, pakai itu tapi tidak ada, Bu. Kelupaan. Ya Oh, nanti tidak kita dibawa. ambil jati Belanda. Ditambahkan tanaman daun jati Belanda, kebetulan di depan balai desa Gadungan ada. Ini Pak, kalau seandainya pakai 2 hari, 3 hari kita bayar air, itu khasiatnya berkurang atau? Asalkan nambahnya hanya 1 gelas, Bu. Tidak banyak. Nggih. Iya. 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 1 gelas saja. Berarti kan nanti 1,5 liter. Hari ini habis 1,5 liter. Besok diinget kurang tambah ini 1 gelas. Berarti kan masih kandungannya masih utuh. Nggih. Oh, ini sudah mendidih. Sudah aromanya sudah Iya, kecium. siap. Kayu manisnya ini yang Iya. bikin seger. Wah, seger ya. Pak, kalau resep yang kedua ini, Oh, dia kan enak. ada kayu manisnya, ada serainya. Boleh nggak kalau misalkan ditambah yang seger-seger lagi? Apa? Mungkin. Misalkan jeruk nipis Oh, lagi, boleh, gitu. tidak apa-apa. Boleh aman ya? Boleh aman. Nggih. Tidak mengganggu untuk yang punya lambung? Oh, tidak. Tidak. Nggih. Oke. Nggih. Biasanya ibu-ibu kan tetap sukanya yang seger-seger gitu. Eh. Dikasih es boleh nggak Pak Wahyu? Oh, boleh. Oh, boleh. Iya, kita ambil untuk resep yang kedua ya nanti. Ya, Buat Ibu Sui aman, Bu. aman ya? Aman, ya. Jadi tidak ada masalah, justru anaknya nggih. Ya, tenang Bu, sebentar lagi kita beduk maghrib ya. Nah, nanti kita ngicip sama-sama. Iya. Nanti biar terasa Ini resep yang rasanya. kedua ya. Oke. Nanti tesnya bisa diambu aja, dibawi. Di bawah sembari menunggu beduk maghrib Wah, sedap ya. sekali. Oke. Bisa kita ulang lagi Pak Wahyu Iya. untuk resep kita hari ini. Resep yang kedua ini untuk menghilangkan lelah ya. Iya, kelelahan Lelah, pada waktu mual. mual ataupun kondisi yang males ya pada waktu menjalani puasa. Salah satu resepnya kita ambil serai, kemudian berapa 100 banyak? gram, 100 gram. kemudian jahe, kayu manisnya 50 gram Bu, jangan 50 gram. banyak-banyak. Nggih. Jahenya berapa Pak? 100 ataupun gram. ditambah ataupun dikurang, relatif tergantung Boleh, siapa ya. yang minum. Temulawak 100, kemudian lempuyang dan kunyit ya, masing-masing 100 gram. Nggih. Oke. Nggih. Air 1,5 liter, 1,5 sisa liter, 1 liter. 1 liter. Ya, sudah Nggih. kecium ini. Nggih. Aromanya jadi Nggih. kayak bikin sirup ya Bu ya. Nggih. Sudah menggoda iman sekali. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya. Boleh silakan. Agak kencang suaranya ya Bu, soalnya nggak ada mikrofonnya. Saya tuh sering mengalami tiba-tiba tuh malam hari. Sekitar kaki Iya. atau sampai bawah itu terasa milu. Oh iya. Untuk Iya. mengatasinya itu karena sirkulasi darah dan kondisi memang kecapean Bu, itu biasanya ditandai kondisi seperti itu. Resep yang kedua untuk sebagai minuman. Nanti jaminannya setelah 1 minggu penjenengan minum resep ini, maka kondisi keluhan penjenengan yang seperti itu tidak akan terjadi. Ye? Baru satu lagi, Apa? Ya silakan. kita juga mengalami itu nafas pendek. Iya, iya. Mengatasinya Sama Bu.
kayu manis, kemudian serai itu juga melonggarkan pernapasan. Membantu Ya. melonggarkan Saya kira pernapasan. pas sekali ya. Tepat resep sekali Ibu nanti pertanyaannya untuk yang dengan kedua. resep kita yang Resep kedua. kita. Nggih. Wah. Nggih. Iya, Pak Wahyu dari resep kita yang kedua, misalkan tadi kan seperti ada keluarnya ibu, tadi Iya. kan dia ada nafasnya pendek atau mungkin kalau nafas agak susah, kadang-kadang waktu tidur tiba-tiba nafas rasa berhenti ya Bu Iya. ya. Nah itu misalkan kita tambah lagi dengan kapuloko atau mungkin cengkeh itu bagaimana? Apakah Iya. bisa resep ini? Resep ini bisa kita tambah kencur ya Bu ya. Kencur, kemudian kapulaga. Terus kalau mungkin ada nanti bisa ditambahkan daun sembung. Sembung untuk Daun sesaknya sembung. tadi. Sembung ya. Daun sembung ya. Itu bisa. Jadi resep itu tidak ada yang paten, Bu. Resep itu mengikuti kondisi siapa yang minum dan kondisinya bagaimana. Contohnya kalau ini untuk darah tinggi berarti jahenya dikurangi, gitu. Kalau orangnya darah rendah, lempuyang sama jahe diperbanyak. Jadi tidak ada hal yang sifatnya paten. Iya, daun sembung itu Bu, bukan sambung nyawa, daun sambung. Iya, Sambung. daunnya seperti terong Bu, ada di sekitar bawah. Nanti kita tunjukkan. Untuk diabetes Bu, saya kira resep ini tidak dikasih gula, jadi aman juga karena kayu manis itu juga khusus untuk obat diabetes juga, mengaktifkan pankreas, ya. Tapi dikasih gula sedikit, tapi kalau gulanya gula aren juga masih aman, ya. Ini saya kira sudah matang, Mbak. Ini kita matikan, ya. Ya, siap. Iya, kita sudah ambil Iya. tadi. Mungkin Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan. Mari menunggu, Iya. boleh biar ada di belakang. Saat ini kan saya pada bulan Mei kemarin kan kecelakaan. Iya, Tulang saya patah. iya. Untuk meminum obat ini tuh rasanya kok apa ya, kayak bosan gitu. Bosen ya Bu ya. Mungkin ada solusinya dari teman-teman apa? Iya. Ada itu nanti minuman untuk Iya. biar tulang saya tuh Lebih kuat lagi ya Bu. Oke. Siap, terima kasih Siap. Bu. Usia berapa Bu? 50. 50, ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk setengah resepnya Bu, perjalanan. resep yang kedua ini penyenengan campur daun pegagan ya Bu ya. Daun pegagan. Daun pegagan. Jadi resep yang kedua ini bisa dicampur daun pegagan. Kebetulan di depan balai desa ada. Kemudian untuk pelengkapnya, penjenengan setiap malam ngerebus daun sambiloto untuk diminum. Daun sambiloto. Ya, Manis setelah- banget itu Bu, daun sambiloto. Saya paling suka. Kebetulan ada Bisa, di bisa. balai desa ada. Ya, Bu, nanti Ada. kita tunjukkan. Ya. Ya di sini juga ada. Iya. Ya, nanti ibu-ibu bisa lihat ya. Iya. Oke, kita tahan dulu untuk ibu-ibu yang ingin bertanya karena di sesi 3 nanti kita juga masih buka sesi tanya jawab dan apa resep kita yang ketiga untuk ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana karena Toga akan kembali selepas yang satu ini. Toga masih menemani Anda pemirsa dan hari ini kita masih bersama Sri Kandi hebat luar biasa. Dari mana ibu-ibu? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kok semakin lama sudah kepingin nyicip? Nanti kita buatkan resep yang ketiga. Aromanya aja sudah bikin perut jadi kerucuk-kerucuk ya Bu ya. Oke baik, kita akan langsung bikin resep kita yang ketiga. Resep kita yang ketiga ini untuk apa Pak Wahyu? Resep kita yang ketiga adalah salah satu resep kuno yang memang bisa diperuntukkan untuk minuman satu keluarga. Ramuan ini adalah salah satu ramuan yang meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus juga berefek mengurangi kerentanan kita terhadap penyakit yang lain. Umpama tetangganya kena flu, kita nggak kena flu. Tetangganya kena batuk, kita tidak kena batuk. Tetangganya punya penyakit-penyakit yang berbahaya, kita masih kuat. Apalagi dalam masa-masa sekarang flu kan, orang kena flu kita nyanding aja langsung gergesi ya. Iya. Itu sekarang kondisinya seperti itu. Ini adalah ramuan yang bersifat meningkatkan stamina plus ya. Sekaligus bagi Bapak Ibu yang masih
berkeluarga akan semakin harmonis dalam hubungan keluarganya. Oke, semakin nempel kayak perangko Iya. Bu ya. Tapi rasanya tidak seenak resep pertama maupun kedua, tapi ini agak sedikit pahit, tapi pahitnya membawa berkah ya. Tidak Oke. ada masalah ya. Karena Iya, apa? habis gelap terbitlah terang, Terang, gitu ya. iya, iya. Karena salah satu resep kenapa ini pahit, kita ada temu ireng. Temu ireng. Temu ireng itu bagus sekali, kita buat konsep, rata-rata nanti 100 gram ya Ibu ya. 100 gram. Temu ireng, ya, temu Ya, ireng. temu ireng itu ada sedikit lendirnya ya Pak Iya, ya? agak sedikit pahit, tetapi nanti ketindih dengan bahan-bahan yang lain, nantinya akan bagus. Apa manfaat temu ireng? Memperbaiki pencernaan, mengurangi parasit berkembang dalam perut. Orang cacing sekarang tidak menuntut anak kecil, orang tua ya banyak yang cacingan. Betul, Ya, toh? iya. Ini tidak usah dikeprak, tidak apa-apa, atau dikeprak, karena temu ireng kalau nanti dikeprak rasanya Semakin pahit. pahit ya. Semakin Ini pahit. kita rajang saja. Ya. Ya. Kemudian, kenapa kita tidak kupas? Tadi ada satu pertanyaan. Karena vitaminnya menempel, kandungan minyaknya, kandungan zat obatnya menempel pada kulit. Jadi lebih baik kita rendam setengah jam baru dikupas bersih, kemudian dibilas dengan air mengalir, itu rasanya akan lebih enak. Kemudian resep yang kedua, kita ambil laos 100 gram. Apa manfaat laos secara umum? Meningkatkan kondisi stamina plus kita. Plus kita berarti untuk hal-hal yang terkait dengan keharmonisan keluarga. Iya. Kira ini tadi mau bikin sambal tumpang loh Pak. Ya, bapaknya bisa, Jadi ibunya juga. ibunya bisa, umpama anu saling membutuhkan. Kadang-kadang yang satu butuh, yang satu enggak. Ini perlu dikeprak Pak. Tidak usah dirajang saja karena sifatnya memang laos, ya. Oke. Karena 100 mengurangi gram. efek sengaknya. Tetapi tetap kita ambil kunyit 100 gram harus dikeprak, ya. Ada kunyit juga. Kunyitnya, ya. 100 gram kunyit. Nggih, saya buat agak banyak Bu, nanti biar rata nggih. Biar nanti pohon keladi ya, tua-tua semakin menjadi-jadi. Enggak apa-apa, istilahnya kan nanti istilahnya seandainya minumnya nanti dong Bu habis buka ya. Pulang terawih bapaknya Iya. langsung nyari Bu. Iya. Maksudnya ambilkan makan, belum Iya. makan tadi. Setelah itu tidak lepas kita pakai lempuyang ya. Jadi lempuyang 100 gram. Jadi ini Nyaris jamu sama bentuknya, staminanya Pak. untuk berdua. Nyaris sama bentuknya dengan jahe. Dan ini tidak menutup untuk orang-orang tua, anak-anak muda yang pas saya ujiannya berat Bu, ujiannya berat, saya pikir badanku kesel semua. Tidak apa-apa, tambahkan ini ya. Lempuyang 100 gram. Biar nanti agak berbeda, biar bapaknya nanti kepenjenengan belonjonya lebih banyak lagi. Nah, amin. Oh nggak diaminin sih Bu, nggak mau ditambah belanjanya. Kemudian resep yang lain yang bisa kita masukkan adalah kencur ya Ibu ya. Kencur. Kencur cukup 50 gram saja, jangan terlalu banyak. Kenapa tidak sama 100 gram Nanti Pak? rasanya terlalu aromatik kencur, iya, dominan nanti. Dominan kencurnya. Iya. Untuk penyedapnya saja. Puluh gram kencur. Lumayan cukup banyak ini ya untuk bahan-bahan yang ini ya Pak ya. Terus macamnya yang ya. lain kita bisa ambil temu giring ya. Temu giring. Temu giring karena apapun yang terjadi, masalah kecantikan juga harus dirawat. Ya. Oke. Bapak biasanya yang sawah kulitnya ireng malah rodok bersih Agak lagi. bersih lagi. Dijak ndelok manten. Dijak ndelok manten Tapi pantes. nanti ngelihatnya lampunya dimatikin ya Bu ya. Jadi pas ngelihat itu bapaknya pas senyum ya kelihatan Iya. putih giginya. Temu giring. Ada temu Ambil giring juga. bisa 50 gram, bisa 100 gram. Ya. Dan resep yang lain bisa kita masukkan adalah jahe. Ya. Jahe. Ya. Jahe berarti kita ambil ini hampir bentuknya sama dengan lempuyang. Ya. Lempuyang sama jahe persis Lempuyang, bentuknya.
Tapi kalau lempuyang itu cenderung lebih berkayu ya Pak ya? Berkayu teksturnya keras, ya? tetapi kalau dibentuk sepihak tanpa membaui Iya. biasanya Akan keliru. akan keliru. Saya aja puluhan tahun megang kadang masih bingung. Harus dibaui dulu baru Iya, kerasa. baru kerasa. Iya. Persis. Sama juga seperti kita minum jamu ya. Kalau cuma Iya. dilihat tuh ya nggak akan ada rasanya ya Iya, Pak ya. betul, Jadi iya. harus benar-benar Iya. dibaui, dinikmatin, Iya, siap. baru kerasa. Gitu. Iya. Saya kira Oke. resep ini bisa juga kita tambah kalau yang meminum adalah seorang ibu, ya. Kita campur kunci pepet, Ibu. Kunci pepet. Untuk kewanitaan kita agar lebih bagus lagi. Tetapi yang kalau minum berkeluarga ya jangan dikasih kunci. Dikasih kunci pepet enggak ini? Kasih Mbak, kalau dikasih bapaknya nggak bisa Nggak minum loh. Nggak usah ya. usah. Ya siap. Jadi Oke. seperti itu. Nanti kalau bapaknya rapat ibu-ibu bingung ya. Tetap kita ambil, kita masak, kita campur gula aren 2 Gula biji, aren. nggih. Oke. Karena jumlahnya banyak. Banyak. Nggih. Oke. Nah, itu tadi resep kita yang ketiga untuk meningkatkan stamina, mengurangi mual juga, terus menjaga kesehatan juga ya Pak Wahyu ya. Terus bisa dalam digunakan. menghadapi bulan puasa kita tetap kerja, apalagi tuntutan pekerjaan sekarang luar biasa, laporan ya Bu ya, menyusun laporan, menyusun anggaran, apalagi program ini program penganggaran juga harus dikerjakan. Bagaimana berpikir kita lebih fit, kondisinya semakin bagus, yang nantinya dampak secara umum prestasi kita akan semakin baik. Ya. Oke, baik. Bisa kita ulang lagi Pak Wahyu untuk Ya. resep yang ketiga karena bahan-bahannya cukup banyak ya tadi Ya. ya. Resepnya adalah kita pakai temu ireng, ya. Temu ireng. Temu ireng, ya. Temu ireng 100 gram, ya. Temu ireng itu bentuknya seperti ini ya Bu ya. Dalamnya Ya, nyekok ada- ya anak kita. Anak-anak dicekok perlu Bu. Jangan khawatir. Anak sekarang harus dicekoki. Karena apa? Cekok adalah salah satu mengenalkan jamu. Bar dicekoki anak itu nangis, tapi bar nangis minta makan. Iya. Lah, diparut, dikasih daun pepaya Bu sedikit ya. Atau lah kalau orang dulu tambah tempe bosok ya, dikasih kain yang tipis, dilumatkan, anaknya dipekan, diputer ces gitu ya. Itu temu ireng. Apa? Enggak apa-apa dikukus atau dalam keadaan segar, Bu. Oke. Enggak apa-apa. Temu ireng untuk bahan yang berikutnya Pak Wahyu. Ya, kemudian lempuyang Ada lempuyang. untuk menambah darah dan kondisi fisik. Oke. Kunyit, Ada kunyit. iya, ada laos, Ada laos. iya, ada kencur. Ada kencur. Kemudian yang kurang jahe. Jahe. Iya. Ada temu giring juga ya Temu Pak ya. giring untuk pelengkapnya. Oke. Iya. 7 bahan ya Bu? 7 bahan, 7 bahan. ya, cukup Ya. sekali. Makanya Terus- karena dia couple buat Bapak Ibu. Jadi banyak ya juga rada oke ya Pak. Iya. Dan ini memang rasanya agak tidak enak, tetapi yang kita otomatkan adalah khasiatnya ya Bu ya. Khasiatnya luar biasa enak. Dan resep ini adalah salah satu resep pendongkrak stamina bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita yang memang secara umum mengendaki satu prestasi di mana kita harus menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi yang bagus, ya. Oke. Tidak dalam kondisi yang loyo. Karena orang yang mengalami kondisi loyo, pikirannya bunek, apa yang kita kerjakan serba emosi. Ini keleru ya. Apalagi di rumah masak gini keleru. Iya, minum dulu aja nanti tidak keleru. Iya. Istirahat minum dulu aja Bu Iya. ya, biar rileks lagi ya. Relax. Oke, jadi dia mampu mengontrol emosi, ya Emosi Pak juga, ya. mengontrol emosi, menguatkan, tidak gampang capek, tulang, mencegah osteoporosis, mencegah sakit gigi. Karena orang-orang sakit gigi umumnya karena ada unsur pelancar darahnya yang kurang. Jadi cenderung makan yang banyak menimbulkan lendir. Oke. Yeah. Ya, ada mau bertanya Ibu-ibu, silakan. Kita masih Ya, ada silakan waktu, Bu. boleh? Ya, kita perkenalkan Bu Lurah ini Mas. Ya, Bu Lurah Gadungan, Iya. ya. Ya, Bu. Perebusannya dari air 2 liter sampai 1,5 liter paling tidak 20 menit, Bu. 20 menit, 15 menit
Itu saya kira cukup, tergantung besarnya api, nggih. Tapi dari 2 liter tersisa 1,5 liter sudah cukup. Nggih. Nggih. Monggo. Ada lagi? Monggo, silakan. Ya, siap. Ada yang bertanya nggih. lagi? Kalau saya minum badan saya kurus ya, bagaimana kok pengen tambah gemuk dengan minum ini, temulireng dicampur temulawak, gitu. Tetapi saya nafsu makan saya tinggi ya, kok saya pengen mengurangi itu, temulirengnya dikurangi, temulawaknya dikurangi, atau temulawaknya tidak dipakai sama sekali, itu bisa, ya, ya, siap. Kita sudah matang, kita, ya, siap, kita angkat. Ini dijamin rasanya juga enak Bu, tetapi yang paling enak adalah yang nomor 2. Nomor 2 ini yang paling enak, ya. Nomor 1 enak. Nah ini biasa-biasa saja. Nah, pemirsa, di depan kita sudah ada Bu Lurah dan kawan-kawannya. Wah, 3 Sri Kandi dari Gadungan ini akan nyicip ya, karena beduk maghrib. Allahu Akbar. Yang paling ditunggu ya. Monggo dicip Bu Lurah. Yang Bu Lurah, monggo. Silakan. Ini ada resep yang pertama, Bu Lurah, yang kedua, yang berikutnya resep kedua dan resep yang ketiga. Gimana Bu Lurah? Ya, enggak baik. Nggak pahit sedap ya? Iya, namanya ya karena jamu. soalnya Bu Lurah tadi ngeliat saya dulu jadi manis ya. Iya. Iya. Yang kedua rasanya gimana? Yang kedua diicip Boleh Bu ada Lurah, Bu sendoknya, Lurah ya? aja yang icip. Nggih. Ya Bu Lurah saja. Yang kedua pakai sendok enggak apa-apa, ya. Ini kira-kira enak, Bu. Gimana, Bu? Enak ya, Bu ya? Enak banget. Enak. Ada petis ya, kan jahenya ya. Iya. Yang ketiga Bu, yang ketiga. Ya. Iya, nggak adil nanti ya. Nggak adil ya. Iya. Oh ini paling manis Bu. Manis-manis agak semu pahit sedikit. Enggak apa-apa. Iya, ditiup. Ada sedikit pahit ya, Bu, ya. Iya, karena ada temulirengnya. Enggak apa-apa. Tetap ada manisnya ya. Iya. Oke pemirsa, itulah tadi 3 resep kita yang luar biasa sekali yang sudah dibagi oleh Pak Wahyu untuk pemirsa untuk menjaga kesehatan, stamina, dan juga mengontrol emosi kita ketika menjalankan ibadah puasa. Karena kalau dalam beribadah puasa memang banyak hal yang rentan mengganggu emosional ataupun juga imunitas tubuh kita ya. Pak Wahyu terima kasih, Iya, luar sama-sama. biasa, berbagi bermanfaat sangat sekali juga buat ibu-ibu Bu Lurah dan juga ibu-ibu Sri Kandi yang lainnya. Terima kasih luar biasa semuanya ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan ketemu lagi. Kita akan demo lagi membuat racikan-racikan resep-resep yang luar biasa untuk pemirsa. Dan akhirnya saya Dewi Cia bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lupa dapatkan sehat alami dengan Toga, tanaman obat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.